Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Pak ya, udah mengganggu waktunya. Izinkan saya melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah Bapak punya waktu? Oke, baik. Di sini yang ingin saya wawancara sehubungan dengan apa pengalaman Bapak, tentang yang Bapak hadapi ya di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah tentang kasus dilema etika. Sebelumnya Bapak kepala sekolah mana Pak? Sebelum ini di SMA 6 Kunci, kemudian pindah ke SMA 1 Solo. Berarti udah berapa lama Bapak jadi kepala Di sekolah? SMA 6, 2 tahun setengah, sekarang sudah 2 tahun setengah. Oh gitu ya Pak ya, berarti udah lama ya Pak ya. Ya. Nah tentu dari selama itu banyak ya Pak ya kasus dilema etika yang Bapak temui gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan salah satunya Pak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagai kepala sekolah itu kan diberi tanggung jawab yang sangat besar. Kita harus mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di sekolah. Ada yang bisa kita selesaikan, ada juga yang tidak. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan, terutama yang berkaitan dengan sebuah dilema yang sulit untuk kita mengambil sebuah keputusan. Tapi yang jelas, selama di kepala sekolah, saya selalu bertegak dengan aturan dan tata tertib di sekolah. Itu menjadi acuan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Segala sesuatu yang terjadi, misalnya ada satu kasus, tetap kita harus melalui prosesnya. Ya, proses pembinaan yang sudah kita lakukan, baik itu wali kelas, kemudian guru BK, kemudian tim disiplin. Jadi sekolah kita ada tim disiplin maupun waktu kesiswaan. Nah, kalau dari masing-masing tahap itu sudah dilakukan pembinaan, ya, ketika terakhir mereka ternyata masih juga, kita masih memberikan toleransi sebetulnya. Tapi kalau sudah sampai kepada akhirnya tidak ada perubahan, tentu kita mengambil sebuah keputusan, kita dipindahkan atau bagaimana. Dan dari tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Jadi cara berpikir Bapak dalam mengambil keputusan adalah dengan berpikir berbasis aturan ya Pak ya? Iya. Oke. Mungkin bisa Bapak kasih contoh konkret satu Pak? Bagaimana kasus dilema etika yang Bapak pernah alami? Misalkan gini, di sekolah itu mungkin Ya. Bapak ada satu kasus Ya. di satu sisi Ya. harus menghadapi ini, satu sisi harus menghadapi ini. Jadi kayak benar-benar gitu Pak. Ya, betul. Jadi ketika saya baru masuk di SMA Negeri 1 Sudarno, saya menghadapi satu kasus dilematis, di mana ada siswa yang berkelahi. Ya, nah, dari informasi yang saya gali, ternyata siswa ini sudah berkali-kali. Kemudian orang tuanya memang orang yang punya kepedulian, punya andil terhadap sekolah, terutama untuk pembangunan masjid alumni yang ada di SMA 1. Kebetulan bapaknya ikut partisipasi sebagai ketua pembangunan di pembangunan masjid alumni yang didirikan beliau setiap hari di sekolah. Tapi di satu sisi mereka anak ini punya kasus yang sudah berulang-ulang, ya, yang sebelumnya sudah buat perjanjian, lalu berulang lagi, terus terjadi lagi, kemudian buat lagi, berkali lagi, sampailah di pidana itu sudah dibunyikan kalau berulang lagi akan dikeluarkan. Nah, saya menghadapi dilematis. Kenapa dilematis? Di satu sisi, yang satunya itu keluarga guru, ya, yang pelakunya, kemenakan guru. Yang satunya lagi adalah ketua pembangunan masjid alumni, yang orang tua setiap hari ke sekolah, hadir ke sekolah. Sehingga orang tuanya menyampaikan bahwa saya setiap hari ke sekolah ini. Tapi kalau sempat anak saya dikeluarkan, bagaimana perasaan saya bangun ini? Harus saya jauh. Kalau masalah pembangunan masjid itu hubungan kita dengan kita, itu masalah amal. Tapi kalau masalah aturan, itu tidak ada tawar-menawar siapapun. Karena saya menyelamatkan yang 1280 yang di belakang ini, daripada menyelamat 2 orang ini, saya bela, saya pertahankan, akan menghancurkan yang di belakang. Maka saya tegak dengan aturan, tetap saya keluarkan. Ya, karena ini sudah berkali-kali, ya, sudah dilakukan istilahnya dalam guru putra itu segitiga institusi, kan. Nah, jadi sudah lakukan pembinaan itu sebagai manajer, kepala sekolah sebagai ini, menyelesaikan segala macam, kita masih berulang lagi sampailah kepada tahap di mana tidak ada toleransi lagi. Walaupun saya menghadapi risiko yang sangat berat, ya, saya datangi Muhammad dan tokoh masyarakat sungguh penuh meminta anak yang tidak dikeluarkan, tapi saya tetap dengan aturan. Bahwa anak ini sudah melanggar aturan dan sudah ada perjanjian orang tuanya, saya perlihatkan anaknya siap keluar, tapi eksekusi terakhir tetap saya keluarkan, ya, yang keluar
menyelamatkan guru termasuk anak itu apapun anak tadi. Karena saya menyelamatkan yang di belakang 1.200 seperti itu. Baik Pak. Baik. Kalau di sini yang saya tangkap ya Pak ya, kasus dilema etika yang Bapak alami itu di mana Bapak dilema ya. Di satu sisi ada seorang anak yang membuat masalah di sekolah Bapak. Di satu sisi dia adalah keluarga guru dan juga keluarga ketua pembangunan masjid ya Pak ya. Di mana yang setiap hari datang ke sekolah, kemudian yang satu sisi Bapak harus menegakkan aturan ya Pak ya, karena yang anak yang melakukan kesalahan tetap harus diberi konsekuensi sesuai dengan aturan yang ada, gitu ya Pak ya. Nah, baik. Nah, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Nah, jadi selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembujukan moral yang ada di sekolah? Misalnya gini Pak, Bapak misalnya ketemu kasus gitu ya Pak, gimana caranya Bapak mengidentifikasi, oh kasus ini termasuk dilema etika, oh kasus ini termasuk pembujukan moral, gimana caranya? Nah, setiap persoalan kasus yang di sekolah, saya melihat prioritasnya. Ya, di mana yang lebih urgent, mana yang harus diselesaikan secepat mungkin. Saya tidak berdasarkan jadwal, tidak berdasarkan apa, tapi berdasarkan kondisi saat itu. Mana yang harus diselesaikan secepat mungkin, yang harus dituntaskan, mana yang harus di belakang. Jadi tergantung kepada situasinya, tergantung kepada kasusnya. Kalau kasus yang harus secepatnya diselesaikan, hari itu harus tuntas. Nah, contoh misalnya itu tidak bisa tawar-menawar, harus selesai hari itu. Dan apapun konsekuensinya, mau dikeluarkan atau tidak, itu harus diselesaikan. Karena akan berlanjut berdampak kepada yang lain. Jadi saya dari prioritas yang saya lakukan di sekolah itu dilihat kepada kasusnya seperti apa, mana yang harus disegerakan, mana yang tidak. Ya, nah tahapan-tahapan itu juga di sekolah ada. Ada yang harus diselesaikan oleh tingkat wali kelas, ada yang harus diselesaikan tingkat guru BK, ada yang diselesaikan tingkat tim disiplin, ada yang bisa selesai tingkat kesiswaan, tidak perlu sampai kepala sekolah. Nah, tapi kalau yang sudah sifatnya emergensi, harus mendesak, harus segera, saya turun tangan, ya, harus selesaikan hari itu harus tuntas seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan, Bapak mengambil keputusan berdasarkan pada skala prioritas ya Pak ya, mana yang kira-kira lebih mendesak itulah yang duluan Bapak tangani. Nah, sedangkan yang masih butuh waktu mungkin bisa agak lebih di ini Pak ya. Jadi skala prioritas ya Pak. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Contohnya tadi, misalkan Bapak tadi, apa tadi yang kasus dilema tadi Pak, di satu sisi dia adalah keluarga, apa namanya, yang ketua pembangunan masjid dan juga keluarga guru. Di satu sisi Bapak harus menegakkan suatu aturan. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus seperti itu, ya, bagaimana caranya Bapak mengambil suatu keputusan Pak? Ya, setiap kasus yang terjadi tentu saya akan menggali informasi di tingkat awal dulu. Pertama, keterangan dari siswa. Yang kedua, dari wali kelas. Yang ketiga, dari piket. Yang keempat, dari tim disiplin. Yang kelima, dari wakil kesiswaan. Dari data-data informasi yang saya dapatkan itu, saya analisa siapa yang bersalah, siapa yang memulai. Misalnya kasus berkelahi, bisa saja yang satunya tidak kita keluarkan, ya, atau dia korban. Nah, kan mungkin kita keluarkan, sementara dia korban. Kan ada dia tidak melakukan perlawanan atau dia melapor pada pihak sekolah sebelum terjadi, itu tidak kita keluarkan. Tapi yang tidak melapor malah ikut serta, bahkan ikut, ya, ada semacam perlawanan, itu otomatis itu, ya, saya katakan buat, karena itu aturannya jelas. Jadi seperti itu. Jadi saya menggali informasinya. Kemudian yang kedua, tentu kita lihat ini siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang mereka tidak ada salah, mereka melaporkan, mereka tidak melakukan perlawanan, tidak kita keluarkan. Tapi kalau yang betul-betul bersalah, dia yang memulai, dia gini, tetap kita keluarkan. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari yang Bapak sampaikan, yang pertama adalah Bapak menggali informasi awal dulu ya Pak ya, baik siswa, baik guru BK, kemudian piket, bapak kesiswaan gitu ya Pak ya. Kemudian nanti dari hasil informasi awalnya, nanti Bapak analisis kasusnya. Nah, baru nanti Bapak ambil keputusannya bagaimana. Gitu ya, kita Pak? tetap sifatnya pembinaan, ya. Di sekolah itu dituntut melakukan pembinaan.
kita berusaha untuk melakukan pembinaan untuk kasus-kasus yang tidak emergensi. Ya, kasus-kasus yang lain kalau berkelahi memang tidak ada. Kalau yang kasus-kasus lain itu kita berusaha untuk melakukan pembinaan, pendekatan apa yang tadi itu, pendekatan segitiga institusi tadi itu, ya. Jadi kita harapkan guru juga memulai kegiatannya dengan ini, menyelesaikan ikut bertanggung jawab sebagai manajer, kemudian kepala sekolah juga ikut menyelesaikannya. Jadi kita harapkan dari penyelesaian tadi sehingga tidak diberikan anak, ya, anak tidak diberikan, tapi anak pun dihukum karena kesalahan. Berarti ya pertama Bapak menggali awal dulu ya Pak ya. Habis itu Bapak analisis, nanti mungkin Bapak diskusikan mungkin dengan ini ya Pak ya, dengan stakeholder di sekolah, nah baru untuk Bapak ambil keputusan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah sekarang untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada seseorang ataupun faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak berhubungan dengan kasus dilema etika ini Pak? Maksudnya yang membantu mempermudah Bapak gitu, ya. Jadi di sekolah itu kan yang saya sebutkan tadi ada beberapa bagian-bagian tim yang kita libatkan, ya, mulai dari wali kelas, bisket, kemudian BK, kemudian disiplin, wakil kesiswaan, termasuk wakil sekolah. Ketika saya mengambil keputusan, saya tidak serta-merta saya mengambil keputusan, tetap saya bawa rapat, saya minta informasinya, dan dari informasi-informasi itu rasanya tidak bisa kita pertahankan, memang kita tinggalkan. Tapi kalau masih bisa kita pertahankan, ada nilai positif misalnya dari anak ini, kebetulan dia hari itu terjadi hal seperti itu, tapi ada hal yang positif pada diri anak yang berkaitan dengan sekolah, itu kita pertimbangkan. Jadi sebagai kepala sekolah itu kita mengajak, ya, dengan wakil kepala sekolah, tim disiplin, wali kelas, dan piket, BK, baru kita memutuskan, kita mendapatkan, kita rundingkan, minta pendapat dari mereka. Jadi yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan adalah para guru, ya, gitu ya Pak ya, kemudian guru BK, wakil kepala sekolah, ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah sampai kepada kalau terakhir butuh suara guru. Oh, suara guru ya Pak ya. Kalau kan nggak ada juga yang sulit kita keluarkan. Tapi kalau guru semua tanda tangan, tak bisa lagi menerima, itu senjata saya. Oh, berarti kesepakatan guru ya Pak ya? Yang guru, sudah ya? berulang-ulang tadi itu, kamu dia tidak mau keluar, saya libatkan guru. Ya. Jadi dalam artian ketika betul-betul diambil bukanlah serta merta dari kepala sekolah sendiri, tapi juga dari kesepakatan semua ya Pak ya. Jadi ya, jika Bapak menemui kasus seperti itu, Bapak yang langkah terakhirnya adalah ingin mendapat kesepakatan ya Pak ya dari semua guru. Jadi Bapak tidak bisa disalahkan gitu ya Pak ya, karena ini hasil kesepakatan dari seluruh warga sekolah gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah kemudian bagaimana langkah-langkah ataupun prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika? Mungkin dari awal Pak, bagaimana? Mungkin Bapak melakukan identifikasi dulu atau gimana? Jadi tentu ketika menghadapi sebuah kasus yang kita di sekolah itu dasar pertamanya adalah berdasarkan dari guru BK, kemudian yang kedua dari wali kelas, kemudian yang ketiga dari guru BK, yang keempat dari tim disiplin, yang kelima dari wakil kesiswaan. Nah dari laporan-laporan yang kita minta ini itu kita analisa, ya, kemudian informasi-informasi yang kita dapatkan kita kumpulkan, lalu kita analisa, kita identifikasi, kemudian barulah ketika itu kita mengambil sebuah keputusan. Ketika mengambil keputusan pun saya tidak serta-merta seperti saya sebutkan tadi, ya, tetap saya bawa berunding, setelah saya bawa berkoordinasi dengan yang 5 unsur tadi, ya. Jadi sampailah kita mengambil sebuah keputusan itu seperti itu. Jadi yang prosesnya segitiga institusi itu tak berjalan dari sekolah. Nah, jangan sampai anak itu didikan, ya. Tapi kalau mereka salah, kita sudah melakukan tahapan-tahapan pembinaan, sudah kita lakukan, ternyata masih berulang lagi, sekiranya tidak ada bisa disalahkan. Ya, sudah ada perjanjian, sudah ada pernyataan, segera itu tidak hal dokumen yang harus kita lengkapi ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah ataupun prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi kasus dilema etika, yang pertama Bapak menggali informasi dulu ya Pak ya, dari guru piket, wali kelas, guru BK, tim disiplin, sama waka. Kemudian setelah Bapak mendapatkan informasi awal tadi, kemudian Bapak analisis, kemudian setelah itu Bapak diskusikan
ya, dengan 5 sugar tadi ya Pak ya. Nah setelah itu baru nanti Bapak ambil apa keputusannya, gitu ya Pak ya, berdasarkan pada kesepakatan yang tadi ya Pak ya. Nah kemudian Bapak juga tidak lupa menerapkan yang namanya segitiga restitusi gitu ya Pak ya. Oke baik. Nah itu prosedur yang biasanya Bapak lakukan ya Pak ya. Oke. Nah kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika? Kan tadi banyak Pak ya istilahnya cara Bapak mengambil keputusan kan banyak. Nah kira-kira yang bagian mananya yang kira-kira menurut Bapak paling efektif gitu Pak? Ya. Jadi kita sudah ada pembagian tugas masing-masing di sekolah. Maka di samping guru BK kita ada tim disiplin. Ya, tim disiplin ini punya data untuk mengumpulkan serta informasi ke masalah yang terjadi di sekolah. Saya kan kadang ketika sampai kepada, tidak harus sampai di tangan kepala sekolah, kalau bisa disediakan di tingkat tim disiplin sampai di tingkat wali kelas, sekiranya tidak perlu sampai kepala sekolah. Kalau bisa sampai di tingkat kesiswaan, tidak perlu sampai kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah itu hanya tinggal eksekusi saja, keluar atau tapi itulah yang kita menjalankan, menggerakkan tingkat itu. Karena seorang kepala sekolah itu harus punya kemampuan pertama menggerakkan, mengarahkan, kemudian mempengaruhi. Ya, tiga kemampuan yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Kalau tidak bisa menggerakkan, bagaimana menjalankan kegiatan di sekolah, kemudian tidak bisa mempengaruhi dan tidak bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya bagaimana. Jadi diharapkan, ya saya mengharapkan itu dan guru kita yang punya potensi memang kita berdayakan, ya kita gerakkan untuk mau buat seperti apa. Jadi kegiatan-kegiatan yang hobi menulis, istilahnya menulis, ajak siswa untuk menulis. Kita sudah memberikan buku 5 kemarin atau yang hobi seni, ya jadi kita berdayakan. Nah ketika mengambil keputusan, saya kalau hal-hal yang sifatnya kasus kecil, kalau saya akan di tingkat bawah selesai. Kalau sudah tingkatnya besar yang mediasi, harus saya turun tangan untuk menyelesaikan. Berarti di sini Bapak lebih mengutamakan melihat informasi dari tim disiplin dulu ya Pak ya. Baru nanti Bapak bisa melakukan apa tindak lanjutnya gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga memberdayakan orang-orang yang istilahnya menurut Bapak mampu di sekolah gitu ya Pak ya. Oke baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika? Tantangan Bapak Pak, mengambil keputusan. Jadi setiap ketika kita mengambil keputusan itu ada hal-hal yang mungkin agak berat dilakukan, terutama sampai kepada mengeluarkan atau memindahkan anak. Ya, itu kadang-kadang kita menandatangani surat pindah itu kan sebuah dilema. Ya, sakit kasihan anak ini, kita harus keluarkan, harus pindahkan. Tapi di satu sisi kalau tidak kita lakukan itu akan berdampak kepada yang lain dan berdampak kepada penegakan disiplin di sekolah. Jadi kalau untuk masuk seperti di semasa itu tidak tepat, masuknya lama, prosesnya panjang. Walaupun ada yang mau pindah tidak serta-merta bisa langsung masuk, bahkan menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika mengeluarkan saya butuh waktu 3 detik saja untuk berada, itu sudah keluar. Ya, jadi saya selalu sampaikan kepada anak saya, bukan anak siswa kita, bahwa untuk masuk semasa itu bukan main susah, kamu berjuangkan. Ketika kamu buat masalah, Bapak mengeluarkan itu begitu mudah, 3 detik kadang keluar. Tapi di dalam hati itu kadang tidak tega. Ya, apalagi melihat ada yang tidak mampu segala macam. Itu sebuah dilema juga. Jadi tetap, namun di dalam menegakkan aturan sekolah, tata tertib dan segala macam, itu harus kita lakukan. Kepala sekolah itu menuntut sebagai orang bisa mengambil sebuah keputusan untuk tidak ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, kapan seorang mau maju? Harus dikasih siapapun di depan. Dan itu sudah saya buktikan kemarin. Ya, ketika kelas 10 kemarin ada yang melakukan pelanggaran, saya tidak peduli dengan siapa. Yang jelas pelanggarannya sudah melampaui batas, tetap kita arahkan untuk tidak. Kita sudah lakukan kelas 10. Berarti tantangan yang Bapak hadapi adalah di mana Bapak dituntut harus menegak aturan ya Pak ya? Iya, harus dituntut menegak aturan, tapi mungkin di sisi lain ada faktor lain gitu ya Pak ya? Ya, itu mungkin gitu tantangannya Pak ya? Oke, baik. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada sebuah
Ataupun misalnya gini Pak, misalnya kalau Bapak memiliki masalah yang mendesak gitu loh Pak, Ya. Bapak memiliki masalah mendesak harus mengambil keputusan gitu ya Pak. Bagaimana prosedur yang harus Bapak jalankan ya ketika harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat gitu. Ya, jadi seperti juga tadi sudah saya sampaikan, setiap kasus, setiap persoalan itu saya lihat mana emergensi, mana yang butuh penanganan cepat. Nah, itu yang saya prioritaskan. Yang berdampak besar terhadap siswa lain, terhadap keluarga besar semuanya satu. Yang kasus-kasus yang seperti ini itu harus secepatnya diselesaikan. Jadi prioritasnya tergantung kepada mana yang sifatnya emergensi, yang mempunyai dampaknya lebih luas, itu harus kita selesaikan lebih dulu. Jadi prioritaskan yang hal seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin bisa selesaikan besok atau bagaimana. Tapi kalau yang sifatnya seperti kasus berkelahi, itu harus hari itu hari konsultasi. Ya, kalau tidak berdampak kepada siswa lain. Berarti yang Bapak ambil adalah yang mana yang memiliki dampak dulu ya Pak ya. Kemudian bagaimana dampak jangka panjang kan gitu ya Pak ya. Apakah berdampak online atau dampak jangka panjang, mungkin itu ya Pak ya. Nah, jika seandainya keputusan Bapak viral nih Pak di media sosial, yang keputusan Bapak ambil itu viral seandainya di media sosial, Ada jalan keluar ya? Ya, tapi yang jelas bagi saya ketika kita mengambil keputusan kita sudah benar, ya itu ada risiko. Ya, yang jelas kita sudah melalui prosesnya, aturannya sudah jelas, pelanggannya sudah jelas, kemudian pelanggaran yang berulang-ulang, sudah ada pembinaan masih juga. Tentu saya kira bagi saya masalah pilih tidak pilih itu adalah kita sudah menjalankan aturan-aturan sekolah dan sudah melakukan pembinaan yang benar dan sudah ada perjanjiannya, sudah ada kesepakatan di sebelumnya. Tapi kalau terjadi pilih bagi saya penting Bapak mengikuti keputusan, Bapak nggak pernah takut gitu ya Pak ya. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Mas sehubungan dengan kasus ini Pak ya? Sebagai kepala sekolah itu maka betul punya kemampuan mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, jangan sampai blunder. Makanya perlu analisa ya ketika mengambil keputusan data yang akurat, yang punya tim yang solid yang bisa menjalankan tugasnya masing-masing dan kita bisa mendapatkan informasinya. Tapi kalau itu sudah ada dulu, sudah kita dapatkan, saya kira sebagai kepala sekolah harus berani. Kepala sekolah itu sudah sebagai ya ketika aku risikonya harus ada. Ya. Jadi yang Bapak ambil adalah di mana kepala sekolah itu harus mampu berani mengambil suatu keputusan walaupun pusat itu adalah TK gitu ya Pak ya. Baik Pak, saya rasa hanya itu pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak berhubungan dengan kasus dilema etika. Dan saya ucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya, Bapak bersedia memberikan waktunya untuk saya wawancara mengenai kasus dilema etika. Oke, saya tutup wawancara kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga sukses Bu ya. Ya, makasih Pak. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak. Kita bisa saya bantu. Gini nih Pak, ada sedikit mau melakukan wawancara nih Pak mengenai kasus dilema etika yang terjadi di SMA 5. Bapak soal SMA 5 ya Pak? Iya. Iya baik. Nah jadi di sini izinkan saya mengambil waktu Bapak sedikit ya Pak ya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ya, untuk melakukan wawancara berhubungan dengan kasus dilema etika yang Bapak alami di SMA 5. Oke ya. Oke. Bisa kita mulai Pak? Oke, bisa. Coba Bapak ceritakan kira-kira bagaimana pengalaman Bapak mengalami kasus dilema etika di SMA 5. Ya, saya di SMA 5 itu semenjak bulan Juni tahun 2022. Jadi kira-kira tanggal 15 Juni lah, 15 Juni 2022 saya masuk ke SMA 5. Saat itu saya mulai mempelajari keadaan SMA 5. Bagaimana keadaan SMA 5, terus juga saya mulai berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di SMA 5, baik itu wakil, kasih bakti ibu, guru, tata usaha, siswa, orang tua, termasuk ketua komite, untuk bagaimana saya akhirnya bisa nanti membuat FKT, FKJM, dan juga rencana pengembangan sekolah. Ya. Dari keadaan itu ada beberapa masalah yang memang dialami di SMA 5 yang sejak saya datang sampai sekarang berarti sudah 2,5 tahun. Keterkaitan dengan dilema-dilema yang saya ambil dalam suatu keputusan atas masalah yang ada di SMA 5, memang itu kita coba mengacu pada apa yang kita pernah pelajari di saat kita ada kegiatan atau pada saat diklat. Ya. Jadi untuk apa tadi dilema etika ya? Iya, cerita mengenai kasus dilema etika. Apakah ini masuk kasus dilema etika atau tidak? Karena kan ini kan ada juga yang misal saya diiming-imingkan, itu kan berarti apakah termasuk bujukan ya, bujukan moral ya. Kalau dilema etika itu benar dan benar Pak. Tapi kalau bujukan benar dan salah. Tuh. Baik, ada kasus dan itu di SMA 5 pada saat saya harus mengambil keputusan, yaitu pada saat seorang siswa yang kelas 12, itu saya ingat kasusnya di tahun 2023. Jadi siswa tersebut memang secara tingkah laku, secara ini juga kami juga sempat wakil bidang kesiswaan guru BPN-nya akhirnya sempat dipanggil WhatsApp sosial itu berkenaan dengan kasus siswa tersebut. Akhirnya dia beberapa orang guru menyarankan kepada saya untuk mengeluarkan siswa tersebut. Sementara beberapa orang guru lainnya juga menyayangkan kalau siswa itu harus dikeluarkan karena ini sudah mendekati saat-saat ujian akhir sekolah. Kenapa guru yang menyampaikan harus mengeluarkan itu berpatokan bahwa siswa ini sudah, dalam bahasa kita ini bahwa kita kelewatan, sudah kelewatan, jadi sudah selayaknya dikeluarkan atau disuruh pindah. Sementara kalau dia dipindahkan, saya rasa tidak ada lagi sekolah yang menerima karena itu sudah masuk ke Januari Februari 2023. Sementara guru yang lain yang menyarankan supaya anak itu tetap dilakukan pembinaan itu melihat bahwa siswa tersebut melakukan hal itu karena dia semacam kalau dibilang broken home ini, karena orang tuanya sudah berpisah, kemudian juga dia tinggal sama neneknya, dalam keadaan dia malah mencari kerja sendiri untuk membiayai sekolahnya. Itulah mungkin dilema etika yang pernah saya alami dalam pengambilan keputusan pribadi. Jadi di sini saya tangkap Bapak mengalami dilema etika. Yang pertama, Bapak ragu untuk apakah harus mengeluarkan anak tersebut atau mempertahankan anak tersebut, tapi anak tersebut jika dikeluarkan tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Kemudian dia juga sudah kelas 12 ya Pak ya. Januari Februari. Jadi jika seandainya tetap ngotot dikeluarkan, berarti dia mungkin bisa putus sekolah. Berarti begitu ya Pak kasus. Sementara anak tersebut melakukan itu juga ada alasannya yang memang kita ini kan dia tinggal di neneknya, tidak itu dia juga mencari kerja sendiri untuk menghidupi itu. Ya. Ya. Okay.
Baik, dengan kasus dilema etika ini, kalau menurut Bapak ya, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi dari kasus dilema etika ini, Pak? Menunjukkan bahwa oh kasus ini termasuk dilema etika, oh kasus ini termasuk bujukan moral. Gimana cara Bapak mau mengidentifikasi? Iya, pada saat saya mendapat kabar dari wakil kesiswaan yang dia dapat kabar juga dari guru BP yang memang menangani siswa tersebut, saya melihat ini dari dalam sepengetahuan saya bahwa antara dikeluarkan anak tersebut atau tetap dipertahankan itu sebenarnya sama-sama benar dalam satu sisi dengan beberapa argumen yang memang kita harus lihat. Kalau itu maka saya sebut ini sebagai salah satu dari kasus dilema etika. Kalau seperti bujukan moral itu yang pernah saya alami memang pernah saya mau semacam dikasih uang untuk menerima itu kan semacam itu bujukan moral apa saya terima atau tidak. Jadi ketika itu apa yang saya lakukan untuk mengidentifikasi, memang saya panggil guru BP dengan adalah sebuah wakil kesiswaan yang menangani itu. Saya betul-betul meminta data anak tersebut dari mulai dia kapan masuk ke SMA 5, terus di kelas berapa dia, ternyata dia pindahan wanita, anak itu pindahan di kelas 11, dan bagaimana keadaan keseharian anak tersebut, semua kan lengkap di data BP itu karena guru BP mengajarkan kunjungan ke rumah. Terus kemudian dari situ kita lihat mengapa anak itu bisa melakukan hal tersebut ya, yang ini semua itu didata, diidentifikasi, diinikan. Setelah data-data itu masuk, baru saya coba mengambil keputusan. Jadi saya identifikasi dan saya juga cek ini anak siapa, kemudian ya pokoknya segala hal tentang anak tersebut. Termasuk saya juga menanyakan kepada guru BP itu kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu yang menyebabkan dia harus dikeluarkan atau tidak. Jadi yang saya tangkap cara Bapak mengidentifikasinya yang pertama mungkin dengan cara memanggil guru BP ya Pak ya. Guru BP dan wakil kesiswaan. Ya, guru BP dan wakil kesiswaan. Kemudian Bapak menanyakan bagaimana kesehariannya, kemudian bagaimana latar belakangnya, kemudian menanyakan setelah datanya masuk baru nanti Bapak merembuk ya Pak ya, berembuk dengan guru BP, wakil kesiswaan dan juga guru-guru yang pernah mengajarnya dan juga wali kelas ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya anak ini gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam menanggulangi masalah kasus dilema? Mungkin ada panutan gitu Pak. Untuk beberapa kasus yang ada di SMA 5, saya selalu mengacu buku yang sudah saya baca, misalnya buku tentang pendidikan anak beragama Islam, itu karangan Ustaz Muhammad Nasrullah misalnya. Terus kemudian juga bagaimana mengurus keluarga agar baik, dan terakhir juga saya punya buku saku kepala sekolah, buku saku yang bercerita tentang bagaimana kepala sekolah harus menegakkan, bagaimana akan harus dilakukan kepala sekolah, dan juga termasuk ya buku-buku tentang guru penggerak ini ya, itu yang kita lakukan itu. Dan yang jadi panutan saya salah satunya adalah ulama, kalau ulama karismatik itu yang mengarang buku pendidikan anak Islam Muhammad Nasrullah, dari bukunya aja bukan lihat orang saya nggak ketemu. Terus Ki Hajar Dewantara juga kita yang sering yang juga kita bukunya kita baca ya, dan itu semua menjadi panutan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengambil tindakan dari suatu kasus. Baik Pak. Jadi di sini yang menjadi panutan ataupun sesuatu yang membantu Bapak dalam menyelesaikan proses proses dilema etika yang Bapak hadapi. Yang pertama, Bapak mengacu pada buku yang tentang anak menurut Islam ya, pendidikan anak menurut Islam. Kemudian Bapak juga menggunakan buku saku kepala sekolah ya Pak ya, itu menentukan bagaimana cara bersikap sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengambil keputusan, mungkin ada semua di situ ya Pak ya. Oke, kemudian Bapak juga memegang buku tentang guru penggerak ya, karena di situ banyak sekali bukunya gitu ya Pak ya, coaching, pengambilan keputusan dan program-program sekolah lainnya. Nah kemudian Bapak juga kalau orang penutan Bapak itu adalah para ulama gitu ya Pak ya. Masuk ke hadir ya. Iya, termasuk yang satu lagi adalah Ki Hajar Dewantara gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah untuk pertanyaan berikutnya,
ya. Langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Langkah Iya. yang Bapak ambil. Yang pertama, setelah saya dapat informasi dari wakil kesiswaan dengan guru BP mengenai kasus ini, saya mulai mengambil langkah-langkah. Pertama jelas saya mencari masukan atau mengidentifikasi anak yang bermasalah tersebut yang sudah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya. Kemudian sesudah kita inventarisir, kita itu dalam bentuk catatan semua apa yang menjadi masalah bagi anak tersebut untuk kita ambil keputusan. Kemudian saya mulai berembuk, meminta berdiskusi, bermusyawarah, meminta pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah yang mau berkenaan. Itu pertama jelas saya meminta pendapat dari wakil kesiswaan, para wakil ya, termasuk wakil kurikulum karena itu mengenai masalah kurikulum kan. Itu juga guru BP bagaimana pendapatnya. Orang tua kita sudah panggil melalui guru BP kan, dan pendapat itu juga kita berkonsultasi dengan, kalau di bidang TU biasanya saya minta pendapat dari Kasubag TU karena itu yang ya, sebagai unsur terpenting dari sekolah itu Kasubag TU. Terus kemudian juga saya minta pendapat dari salah satunya operator sekolah, operator dapodik, karena itu penting untuk bagaimana tindak lanjut dari hasil keputusan saya ambil ini pengaruhnya terhadap anak apa berkenaan dengan data dapodiknya. Kepada komite juga saya minta pendapatnya, tapi yang dekat dengan saya biasanya ketua komite. Itu juga setelah saya harus membuat keputusan yang mendesak ini kan, itu yang kita inginkan langkah-langkah. Sudah itu baru kita inventarisir, sudah kita minta masukan dari masukan kawan-kawan itu, kita baru lihat mana yang kita bisa ambil yang setidaknya mudaratnya sedikit, manfaatnya banyak dari keputusan kita ambil. Walaupun kita ambil pasti tidak akan menyenangkan semua dan tidak juga akan menyakitkan semua. Nah, jadi yang Bapak ambil yang pertama adalah dengan cara mendapatkan informasi dari guru BP ya, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari guru BP tersebut, kemudian nanti Bapak berembuk dengan stakeholdernya di sekolah, itu ada wakil, guru BP, orang tua, data depodik, dan juga komite. Kemudian baru nanti setelah itu Bapak akan memilih gitu ya, keputusan mana yang kira-kira yang terbaik. Baik Pak. Nah, jadi seandainya nih Pak, Bapak kan mengatakan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu belum tentu yang terbaik buat semua orang. Nah, sekarang jika seandainya keputusan tersebut tidak memuaskan pihak yang satu, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi memang selama saya di SMA 5, setiap keputusan yang saya ambil itu pasti ada yang tidak menyenangkan. Ada pro dan kontra ya Pak ya. Mungkin karena memang kita kan, tapi saya berusaha semaksimal mungkin memberikan penjelasan bukan hanya kepada yang tidak suka atau tidak setuju, tapi kepada semua stakeholder yang di sekolah yang khususnya guru, tata usaha, itu semua saya jelaskan kenapa saya mengambil keputusan ini, kenapa tidak keputusan ini, dan itu semua saya jelaskan dengan argumen-argumen yang mudah-mudahan bisa menambah jelas bagi semua orang yang ada di sekolah itu, jika dia paham atau mengerti sejatinya. Kalaupun tidak, itu tidak dia tahu bahwa keputusan yang saya ambil ini karena alasan ini, tidak itu. Nah, sekarang jika seandainya keputusan Bapak viral di media sosial, nah apa yang akan Bapak lakukan? Kalau ternyata keputusan saya ini membuat satu hal yang memang akhirnya menjadi ini, saya jelas akan melakukan melakukan cross check ya. Dan saya lihat kenapa bisa viral ini pernah juga terjadi pada saat kasus, tapi ini kasus ini viralnya gara-gara saya melakukan upacara bendera pada saat banjir, upacara hari guru pada saat banjir, sehingga saya dapat teguran dari pihak atasan karena upacara itu memakai sepatu buat, tapi sudah akan menjelaskan. Jadi itu intinya, kalau viral ya kita lakukan cross check, kita lakukan penjelasan siapa yang memviralkan, kemudian kita lakukan cross check, kita menjelaskan kembali sehingga pihak yang memviralkan itu akan juga melakukan semacam semacam ralat atau ini di tempat viral itu.
hak jawab saya itu akan disampaikan. Iya. Jadi tidak konfirmasi. Ya, konfirmasi. Mengkonfirmasi kenapa hal itu bisa terjadi. Karena tetap seperti tadi kita sudah proses, saya akan jelaskan alasan-alasan argumen saya. Kalau memang dia diterima kemudian sudah itu ada nanti orang yang memviralkan itu akan dia lakukan semacam konfirmasi atau alat ya, supaya ini kan tidak, kalau saya tidak ada masalah memviralkan yang jelas. Saya ambil keputusan itu setelah saya melakukan pembukaan, kecuali saya mengambil keputusan sendiri yang memang ya. Baik ya Pak ya. Jadi jika seandainya viral, Bapak akan cross check dan meminta dia konfirmasi gitu ya Pak ya, kebenarannya yang mana gitu ya Pak ya. Oke baik. Nah kita lanjut ya Pak ya dengan pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Yang kira-kira efektif gitu lah. Bapak menemui kasus dilema etika, apa hal yang menurut Bapak, oh ini bisa nih menyelesaikan kasus dilema etika gitu lah. Selama ini saya kalau yang paling efektif kalau dilaporkan ada satu kasus yang memang berkenaan beberapa kasus dilema etika, saya tidak akan mendiamkan, pasti saya coba akan cari pemecahannya, saya akan mengambil keputusan. Tapi setelah saya melakukan, jadi semua itu saya akan di bagaimana saya semua masalah yang ada di sekolah itu selalu saya perlukan dulu, kemudian saya ambil keputusan yang terbaik tidak, dan itu tidak saya biarkan. Nah, sudah didiamkan saja lah. Nanti sudah. Tapi kan di sini masalahnya dilema etika Pak. Di satu sisi Bapak harus mengambil keputusan yang A, tapi di sisi lain Bapak harus mengambil keputusan yang A. Nah kira-kira ya yang Bapak anggap efektif, misalnya Bapak mengambil keputusan yang ini, yang A gitu. Nah kira-kira menurut Bapak itu kenapa Bapak harus mengambil keputusan yang A itu? Ya. Dan bagaimana Bapaknya harus memberikan alasan kepada si B mengapa tidak diambil keputusannya? Ya. Jadi setelah saya dapat semua informasi berkenaan dengan satu masalah atau satu kasus yang ada di sekolah, setelah informasi itu saya biasanya sudah berembuk bermusyawarah, berarti saya harus mengambil keputusan. Itu kan saya lihat, mana itu yang saya bilang tadi, yang lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Kalaupun misal setidaknya yang mudaratnya sedikit, kalau mudaratnya sedikit, saya lebih banyak manfaatnya ya, gitu ya Pak ya, daripada kalaupun tidak ya setidaknya kerugiannya sedikit. Minimal menguntungkan orang banyak gitu ya Pak ya, dibandingkan kita lebih menguntungkan orang banyak dibandingkan dengan satu orang. Jadi sesuai dengan ini Pak, paradigma individu PS kelompok, individu PS kelompok. Kita lebih mementingkan ini. Seperti misal tadi kasus siswa tadi, kalau saya bisa keluarkan dia, implikasi mudarat itu mana? Kalau saya teliti itu, bisa mengajukan itu. Terus kalau saya tetapkan di sini juga apa mudaratnya? Dari mudarat antara dikeluarkan dengan tidak dikeluarkan itu, kalau mudaratnya lebih sedikit yang dipertahankan saya ambil. Kalau mudaratnya lebih sedikit yang misalnya kita keluarkan, saya akan berpikir lagi, yang itu memang dilema etika ya kena. Berarti Bapak lebih kalau mengambil keputusan itu lebih mengutamakan orang banyak ya Pak, kelompok dulu gitu ya Pak ya, baru yang perorangan. Ya, gitu tapi ya, tetap kita akan melihat dari sisi kebenaran dan kemaslahatan. Jadi kalau misal semua guru pengen anak itu keluar, sementara implikasinya anak itu akan lebih banyak mudaratnya, misal anak itu akan akhirnya jadi putus sekolah, kemudian anak itu akhirnya timbul apa bisa berbuat kejahatan. Walaupun saya jadi tidak harus saya mengikuti suara karena itu yang saya bilang tadi mudaratnya lebih sedikit. Kalau untuk satu orang mudaratnya lebih sedikit dibanding banyak orang, saya bilang. Walaupun nanti orang yang banyak efeknya berarti ya Pak ya, efeknya lebih banyak yang mana? Dampak negatif dari keputusan yang Bapak ambil itu lebih banyak yang mana gitu ya Pak ya? Kalau lebih merugikan orang banyak, ya baik ambil yang ini gitu ya Pak ya? Baik. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Jadi tantangan Bapak mengambil keputusan kasus dilema itu apa sih sebenarnya? Sampai Bapak sulit untuk mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Untuk di SMA 5 ini saya kadang memang terkendala dengan adanya orang-orang terdekat dari orang-orang. Berarti kedaerahannya gitu ya Pak ya? Kedekatan dari segi personal, kedekatan dari segi kekeluargaan. Kita harus memikirkan juga apalagi dengan situasi SMA 5 yang siswanya tidak banyak. Kadang
memikirkan betul semua hal, sehingga itu salah satu tantangan kita mengambil keputusan. Kalian ini bukan berarti saya mengabaikan karena tidak ada guru-guru yang menjadi tameng atau saudara-saudaranya, itu tidak. Kita tetap melihat bagaimana itu tadi kemaslahatan lebih baik. Kalau karakter itu Pak, karakter itu sulit nggak menghadapi karakter, kan beda tuh Pak ya? Ya, betul. Kalau di SMA 2 itu kan homogen gitu ya Pak ya, tapi kalau di SMA 5 itu kan rata-rata orang Rawang semua. Iya, orang di SMA 5 homogen juga. Dia mungkin nanti seragam orang-orang Rawang, 3 desa itu kan, 3 desa Tanjung itu berarti kan seragam semua. Jadi karakter itu nggak masalah gitu ya Pak Ya, ya? karakter kita kan harus ya menyesuaikan. Karakter kedaerahan gitu kan Pak? Ya, itu kita makanya kita harus menyesuaikan. Nah, makanya kan kata di mana lebih bijak di situ akan ditunjuk, tapi juga tidak tidak kita menciptakan peraturan tata tertib yang ada, yang tetap melakukan ada etika yang ada di daerah tersebut juga kita harus ikuti, tapi juga peraturan negara, peraturan pihak sekolah, peraturan yang memang berkenaan dengan pendidikan juga kita harus perhatikan betul. Jangan sampai kita mengikuti karakter tersebut sementara peraturan kita betul-betul langgar. Kalau dilanggarnya tidak terlalu bermasalah, itu tidak masalah mungkin. Tapi kalau yang kita lakukan peraturan yang itu berbatal, itu tidak bisa. Nanti kembali ke peraturan ya Pak ya? Nah, Ya, tapi tetap Bapak memperhatikan kedaerahan juga ya, gitu ya Pak ya. Jadi di mana bumi dipijak di situ bumi ya, ditutup ya. gitu ya Pak ya. Oke baik. Nah sekarang kita lanjutkan ya Pak ya. Nah kira-kira apakah Bapak memiliki, misalnya Bapak memiliki kasus dilema etika. Ya. Nah biasanya Bapak mengambil keputusan itu, misalnya ada keputusan dilema etika yang menuntut Bapak untuk harus mengambil keputusan saat itu juga gitu Bapak. Jadi tidak punya waktu untuk berpikir, tidak punya waktu untuk prospek, tidak punya waktu untuk meminta pendapat orang lain. Apa yang Bapak lakukan? Ini mendesak Pak. Betul. Kalau mendesak seperti itu, saya harus memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan. Itu memang tugas kepala sekolah kan tiga. Pertama, dia harus memastikan bahwa proses pembelajaran saat itu bisa berjalan. Apapun yang menentukan harus ditangani. Terus yang kedua juga manajemen sekolah semua itu harus sesuai dengan koridor yang ada atau yang ada di modul berjalan dengan sebaik. Yang terakhir yang untuk buat kita bertanya, tugas kepala sekolah terakhir yang ketiga itu bagaimana kesejahteraan keluarga besar sekolah itu bisa meningkat. Itu yang penting gitu. Jadi kalau saat mendesak saya akan melihat ini mengganggu pembelajaran atau tidak. Iya. Kalau mengganggu pembelajaran setidaknya kita bukan kita kesamping, kita memang kita lakukan dulu. Sambil kita mengambil keputusan lanjutan yang memang. Berarti seandainya kalau mendesak, yang pertama yang Bapak harus cek dulu itu adalah apakah proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tidak. Kemudian apakah manajemen sekolah juga berjalan baik dengan tidak. Dan apakah kasus itu bisa membuat pembelajaran itu terganggu atau tidak. Iya. Nah, itu harus disikirkan dulu. Satu lagi apa tadi? Itu tuh tugas pokok kepala sekolah yang satu lagi bahwa memang kesejahteraan seluruh keluarga besar itu harus memastikan kesejahteraan ya. warga ini ya. Apa namanya warga sekolah Ya. gitu ya Pak ya. Memang harus kita inginkan, tapi kan bisa dipilihkan. Jadi, oke, saya rasa itu yang ini tuh. Gini Pak, masih ada nih pertanyaan berikutnya. Dari semua hal yang bisa disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman kasus dilema etika yang sudah Bapak alami? Ya, memang kalau beberapa kasus yang saya alami selama di SMA ini menjadikan pembelajaran bagi saya bahwa saya harus mengingkari karena saya yang dituakan, juga saya yang betul-betul saya membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan keputusan-keputusan yang saya ambil itu biasanya sekali lagi saya sampaikan itu manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih sedikit. Itu yang pasti selalu saya perhatikan. Dan itu segala sisi. Kalau nanti terjadi dua keputusan, kalau ujung-ujungnya saya memang sudah semua data sudah masuk, sudah itu ujung-ujungnya saya bukan pasti saya istiqomah. Nah, kalau memang waktu agak panjang kan, tapi kalau tidak ada itu tadi saya bilang, kalau manfaatnya lebih besar, mudaratnya sedikit dan itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Berarti yang Bapak ambil memperhatikan yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya Pak ya. Kemudian proses pembelajarannya tidak mengganggu, tidak terganggu. Baik Pak, saya rasa wawancara saya untuk kepala sekolah berhubungan dengan kasus dilema etika saya rasa sudah cukup Pak. Jadi sudah tergambar gitu ya Pak ya
Terima kasih juga buat Bapak yang udah memberikan waktunya, meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak sebagai kepala sekolah SMA 5, walaupun Bapak PP saya gitu ya Pak ya. Bapak kan juga kepala sekolah. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan juga kedatangannya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan juga ini bisa memberi masukan untuk tugas sukses selalu ya bagi saya. Makasih ya Pak ya. Iya.